Aksan, ntar di Polres ada konferensi pers tentang penemuan mayat wanita. Jam 10, kamu kesana ya. Koordinator liputan atau Korlipku memerintah. Seperti biasa, jika menelpon, dia cuma memberi penugasan tanpa menunggu jawaban, lalu menutup telepon. Aku meletakkan ponsel, lalu mengingat dan memikirkan mimpi yang aku alami tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Bantuan untuk Arwah Penasaran. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung cerita ini, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Aku bangun dan duduk di atas tempat tidur. Tangan kananku kuletakkan di pinggir tempat tidur, sejajar dengan bantal. Tiba-tiba, ada jemari lain memegang jemariku bersamaan dengan suara gemerencing dari gelang di pergelangan tangannya. Adzan subuh berkumandang. Saat Korlipku Mas Syahwal menelpon. Jam pada ponselku menunjukkan pukul 04.13. Aku masih cukup mengantuk. Apalagi mimpi semalam seperti menguras tenagaku. Aku berusaha untuk kembali terlelap, namun bayangan gadis berliontin inisial R belum hilang dari pikiranku. Ditambah lagi penugasan liputan pagi ini, membuatku mengingat Nila, gadis misterius yang melakukan panggilan video tanpa gambar. Semuanya terasa seperti kebetulan yang berkaitan. Mulai dari pertemuan dengan Nila di kafe, mimpi tentang gadis manis berliontin inisial R, mimpi berada dalam kamar yang dindingnya terdapat foto Nila, hingga penugasan liputan jasad perempuan. Aku mengambil sebatang rokok dari atas meja, kemudian membuka jendela kamarku agar asap rokok ini keluar terbawa angin. Udara pagi masuk dalam kamarku, segar tapi sangat cukup untuk membuatku menggigil. Aku menghembuskan asap rokokku melalui jendela, tapi sudut mataku menangkap sosok gadis bergaun biru yang tadi hadir dalam mimpiku. Dia berdiri tepat di depan kamarku. Sorot matanya persis seperti yang aku lihat dalam mimpi. Dia menatapku seperti mengharapkan belas kasihan. Berbeda dengan yang ada di mimpi tadi, kali ini aku sangat ketakutan. Tubuhku sampai menggigil melihatnya, jemariku gemetar, dan sebatang rokok yang ada di antara telunjuk dan ibu jariku terjatuh ke lantai. Spontan aku menutup jendela kamarku, menguncinya, lalu memadamkan rokok yang terjatuh di lantai. Aku sangat berharap matahari segera muncul agar hantu gadis cantik itu kembali ke alamnya. Atau setidaknya adzan subuh segera berkumandang. Karena menurut cerita yang aku dengar, hantu akan pulang tepat saat adzan subuh berkumandang. Saking takutnya, aku naik ke tempat tidur dan menutup rapat tubuhku dengan selimut. Aku rela sedikit gerah di dalam selimut sambil menunggu muazin di surau melantunkan adzan subuh. Setelah beberapa menit berada dalam selimut, keringatku mulai bercucuran. Suara adzan subuh pun mulai terdengar dari kejauhan. Aku sedikit tenang, meski suara azan dari surau di dekat kosku belum terdengar. Bagian selimut yang menutupi kepalaku perlahan kusingkap. Sentimeter demi sentimeter bagian kepalaku mulai terbuka. Lambat tapi pasti, mataku pun tidak lagi tertutup selimut. Aku membuka kelopaknya dengan pelan, seolah tidak yakin bahwa hantu gadis itu tidak lagi ada. Pandangan mataku menyusuri pinggiran tempat tidur, sudut kamar, dan celah ventilasi. Semuanya aman. Gadis hantu itu tidak muncul di sini. Aku bangun dan duduk di atas tempat tidur. Tangan kananku kuletakkan di pinggir tempat tidur, sejajar dengan bantal. Tiba-tiba, ada jemari lain memegang jemariku, bersamaan dengan suara gemerencing dari gelang di pergelangan tangannya. Seandainya saat ini aku bisa lari, aku akan lari sekencang-kencangnya. Tapi saat ini,
Untuk berdiri pun lututku tidak mampu. Getaran dari tubuhku seperti mampu menggoyangkan tempat tidur. Saat mencoba berteriak pun, mulutku hanya menganga tanpa mengeluarkan suara. Dia terus menatapku, lalu melepaskan genggamannya pada jemariku. Kemudian berjalan atau entah melayang menuju pintu kamar dan menghilang. Setelah menenangkan diri beberapa saat, aku mengambil air minum, berwudu, dan menunaikan sholat subuh. Semua doa pengusir jin yang aku tahu kubaca seusai sholat, berharap dia tidak lagi hadir, bahkan dalam mimpiku. Sebelum pukul 10, aku sudah berada di kantor polisi, menunggu waktu konferensi pers tentang jenazah gadis yang ditemukan tenggelam di danau di utara kota. Beberapa jurnalis lain, baik dari media cetak maupun elektronik, juga sudah hadir. Sebagian duduk di kursi sambil ngobrol, sebagian lainnya menyiapkan kamera dan alat perekam. Matahari belum terlalu terik bersinar saat konferensi pers digelar. Beberapa polisi muncul bersama seorang pria berbaju oranye dengan wajah tertutup masker dan tangan terborgol. Perawakan pria itu biasa saja. Tingginya sekitar 165 hingga 170 cm. Tubuhnya agak tambun dengan tato bergambar ular pada lengan kanannya. Pada punggung tangan pria itu terdapat bekas luka sepanjang kurang lebih 5 cm dan tato bunga di samping bekas luka. Berdasarkan keterangan polisi, pria itu Sahrul, berusia 28 tahun. Diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan terhadap Rizka, perempuan muda yang ditemukan di dalam karung di tengah danau di utara kota. Pelaku melakukan aksinya seorang diri. Dari hasil interogasi, diketahui pelaku menenggelamkan korban hidup-hidup dengan cara memasukkan korban ke dalam karung, kemudian diikat dengan pemberat, lalu dibuang di tengah danau. Seorang polisi menjelaskan. Menurut penjelasan polisi, Sahrul mengaku dirinya melakukan pembunuhan karena Rizka tidak mau menyerahkan ponselnya. Sebelum ditenggelamkan, Sahrul sempat melecehkan dan mencabuli Rizka karena saat itu Sahrul dalam pengaruh minuman beralkohol. Jadi saat itu pelaku melihat korban berjalan sendirian. Pelaku kemudian menodong dan meminta korban untuk menyerahkan ponselnya, tapi korban menolak. Akhirnya pelaku menyeret korban ke salah satu kubu kosong di dekat TKP. Lanjutnya sambil menunjukkan foto Rizka semasa masih hidup. Aku tersentak saat melihat foto itu. Gadis itu adalah gadis yang hadir dalam mimpiku malam tadi dan muncul di kamarku sebelum adzan subuh. Pakaian yang dikenakan dalam foto itu persis dengan yang dipakainya saat menemuiku. Polisi itu terus menjelaskan, tapi sebagian perkataannya seolah hilang di bawah angin. Aku fokus pada foto gadis itu dan kejadian tadi malam. Sampai saat seorang teman jurnalis yang ada di sampingku bertanya pada polisi tentang waktu penangkapan pelaku. Aku kembali memperhatikan penjelasan polisi, sambil terus mengulurkan tangan yang memegang ponsel untuk merekam semua yang disampaikan. 2 hari setelah jenazah korban ditemukan, tim Kancil berhasil membekuk pelaku melalui penyelidikan. Saat akan diamankan, pelaku mencoba melarikan diri, tetapi berkat kesigapan personel kami, yang bersangkutan berhasil ditangkap. Ucapnya menjawab pertanyaan. Seusai konferensi pers, aku mencoba menghubungi Nila melalui pesan WhatsApp. Aku mengajak dia bertemu di kafe tempat pertama kali aku mengenalnya. Sambil nunggu Nila tiba, aku mulai mendengarkan rekaman wawancara dan mencatat pada notepad di ponselku. Kalimat demi kalimat yang disampaikan ku ketik tanpa ada yang terlewatkan. Setelah selesai mentranskrip rekaman, aku mulai mencari angle terbaik dan menuliskan pada LED beritaku. Tapi belum juga naskahku selesai, Nila datang dan duduk di sampingku. Aku menyapa sekedarnya, lalu melanjutkan ketikan naskahku. Baru saja aku kembali mengetik, ponselku berdering. Mau tidak mau aku harus menerima panggilan telepon itu. Bukan karena Korlip yang menelpon, tetapi karena aku tidak bisa mengetik saat ponsel berdering. San, coba kamu cari tahu rumah korban pembunuhan tadi. Wawancara keluarga atau tetangganya. Tanyakan juga apakah semasa hidupnya korban punya musuh. Kalau bisa, wawancara juga teman kerja atau teman kuliahnya.
Saya tunggu naskahnya sampai jam 5 sore. Oh ya, kalau datamu lengkap, beritamu jadi HL halaman kriminal, ucap Mas Syahwal pemerintah, sebelum akhirnya mengakhiri pembicaraan tanpa menunggu jawabanku. Mas Aksan, ingat gak kemarin aku minta tolong soal temanku yang dibunuh? Polisi sudah berhasil nangkap pelakunya, tapi itu cuma orang suruhan, otaknya bukan dia. Tiba-tiba Nila berbicara. Rizka itu temanmu? Serius? Kebetulan nih, aku disuruh wawancara teman atau keluarganya. Kamu tahu rumahnya? Tanyaku penuh semangat. Tapi Nila tidak menjawab. Dia menyeruput lembut kopi susu pesanannya. Kemudian dia mengeluarkan laptop dari tasnya. Dan seperti kemarin, matanya seperti enggan berpindah dari layar laptop. Mas, ini foto kami berdua sehari sebelum Rizka hilang. Dia cerita bahwa ada seseorang yang ingin mencelakainya, tapi dia belum sempat menjelaskan padaku siapa orang yang dimaksud. Nila menjelaskan tanpa menjawab pertanyaanku. Di sini, Rizka tinggal bersama paman dan tantenya. Kedua orang tuanya sudah meninggal sejak dia kecil. Orang tuanya dulu kaya raya, tapi meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Lanjut Nila. Kata Nila, setelah kedua orang tua Rizka meninggal, harta kekayaannya dititipkan pada adiknya, termasuk juga Rizka, putri tunggal mereka. Sebetulnya itu awal masalahnya. Omnya Rizka kan menerusin perusahaan bapaknya dan berkembang. Itu juga yang bikin Rizka dibunuh. Nila melanjutkan ceritanya. Kata Nila, sebelum ayah Rizka meninggal, dia berpesan pada adiknya, nanti setelah Rizka dewasa, Rizka yang bakal meneruskan usaha itu. Sebetulnya paman Rizka tidak ada masalah. Dia bahkan mendidik Rizka untuk mengelola perusahaan. Dia sering mengajak Rizka ke kantornya untuk mengetahui segala sesuatu yang dinilainya bakal berguna untuk Rizka nantinya. Sayangnya, paman Rizka mendapatkan jodoh yang salah. Dia menikah dengan perempuan serakah. Celakanya lagi, paman Rizka sangat menurut pada istrinya. Mulai dari pemilihan pakaian untuk ke kantor hingga pengambilan keputusan dalam keluarga diatur oleh istrinya. Sampai akhirnya Rizka siap untuk melanjutkan usaha almarhum ayahnya. Istri dari paman Rizka beberapa kali membujuk suaminya agar jangan dulu menyerahkan perusahaan itu pada Rizka. Alasannya, Rizka masih terlalu muda. Dia juga meminta pada paman Rizka untuk mengirim keponakannya tersebut melanjutkan kuliah di kota lain. Tapi Rizka tidak mau. Dia lebih memilih untuk melanjutkan kuliahnya di kota ini. Kota kecil yang menurut sebagian orang akan selalu dirindukan oleh mereka yang pernah tinggal di sini. Mengelola dan memiliki perusahaan bukan menjadi alasan utama Rizka untuk tetap tinggal di kota ini. Itu hanya faktor pendukung. Yang paling utama bagi Rizka adalah dengan tetap tinggal di kota ini, dia bisa sewaktu-waktu berziarah ke makam kedua orang tuanya. Tapi tantenya Rizka berpikiran lain. Dia ngiranya Rizka nggak mau pergi karena takut hartanya dikuasai oleh omnya. Akhirnya dia merencanakan untuk menyingkirkan Rizka, ucap Nila sambil menyeruput kopi susu pesanannya. Aku menyimak baik-baik semua yang diceritakan oleh Nila, karena aku pikir aku akan membutuhkannya untuk data pelengkap naskah beritaku. Seperti mengerti apa yang ada dalam pikiranku, Nila melanjutkan ucapannya. Tapi bukan bercerita tentang Rizka dan keluarganya. Nila melarangku menulis semua yang dia ceritakan. Ini aku cuma ceritain, bukan buat dipublish. Aku nyeritain ini cuma untuk tambahan informasi. Kalau Mas Aksan mau minta tanggapan, mendingan ke beberapa teman Rizka aja, jangan ke keluarganya, dia menyarankan. Dengan rasa penasaran, aku menanyakan alasannya tidak mau pernyataannya dikutip. Padahal aku sangat berharap mendapat informasi eksklusif tentang latar belakang keluarga Rizka. Setelah aku gagal mendapatkan berita eksklusif tentang identitas jenazah perempuan itu. Nila hanya tertawa kecil. Jemarinya membetulkan letak topinya yang sedikit bergeser. Dia tidak langsung menjawab. Tatap matanya terlihat seperti meminta pengertian. Nanti kamu bakal ngerti, Mas. Aku khawatir kalau nantinya pernyataanku justru memberimu masalah, tuturnya. Terus kemarin kan kamu minta aku untuk bikin berita investigasi tentang ini karena kamu punya data lengkap.
Gimana bisa aku nulis kalau kamu nggak mau dikutip? Protesku. Aku juga menanyakan alasannya mempercayaiku dan bercerita soal pembunuhan itu. Terlebih dia baru saja mengenalku. Bukan hanya itu, pertanyaanku juga menyinggung tentang video call atau panggilan videonya yang menurutku misterius juga tentang gangguan hantu Rizka tadi malam. Nila cuma menjawab bahwa dia juga tidak tahu kenapa mempercayaiku. Tidak ada alasan spesifik, tapi untuk pertanyaan lain, dia hanya mengatakan, suatu saat nanti aku akan paham. Dia juga memohon padaku agar tidak mencoba mengusir hantu Rizka jika hantu itu datang lagi. Kata Nila, Rizka dan dirinya membutuhkan bantuanku. Percakapan terhenti saat ponselku berdering. Aku memberi kode pada Nila agar dia diam dulu karena Mas Syahwal kembali menghubungiku. Aku yakin dia menanyakan tentang perkembangan kasus itu. Aku sudah menyiapkan jawaban. Iya mas, naskah konferensi persnya udah selesai. Saya baru mau nyari rumahnya keluarga korban, kataku sebelum Mas Syahwal bertanya. Mas Syahwal menyuruhku untuk secepatnya mengirim naskah ke email. Dia juga memintaku untuk segera menemui keluarga atau tetangga Rizka atau teman-teman terdekatnya. Gini San, biasanya pelaku pembunuhan dan pencabulan itu orang-orang terdekat atau paling tidak orang yang kenal dengan korban, kecuali kalau perampokan. Tapi kasus ini agak janggal karena barang yang diincar cuma ponsel. Coba cari tahu siapa pacar korban. Dia menjelaskan sekaligus memerintah. Sebelum memutuskan sambungan telepon, Mas Syahwal memintaku untuk secepatnya berkabar tentang hasil dari penugasannya. Dapat atau nggak dapat, langsung info ke saya, tegasnya. Nila kembali menatapku. Entah dia kasihan atau mengejek, dia lalu mengambil secari kertas dan pulpen dari dalam tasnya. Kemudian menuliskan sesuatu yang ternyata alamat. Aku membaca alamat yang ditulisnya. Lokasinya tidak terlalu jauh dari pusat kota, hanya sekitar 5 km ke arah utara. Setauku, lokasi di sekitar situ banyak tempat kos, karena aku pernah mencari tempat kos di sana. Cari nama Aswar. Dia sempat dekat dengan Rizka. Dia bisa kasih tahu tentang keseharian Rizka, tapi jangan mau kalau diajak masuk di kamarnya ya. Nila berujar sambil sedikit menahan tawa. Enggak lah, ngapain aku masuk ke kamarnya? Kalau kamar kamu aja gimana? Godaku. Dia mencoba mencubitku, tapi aku berkelit dan menangkap tangannya. Kulitnya cukup halus, meski menurutku sedikit dingin. Mungkin pengaruh pendingin ruangan yang ada di kafe itu. Aku mencabut pengisi daya ponselku dari colokan di tembok samping kursi, memasukkannya ke dalam tas kecil yang selalu kubawa, mengambil rokok di atas meja dan berjalan menuju meja kasir untuk membayar pesananku. Jangan dibayar mas, nanti biar aku aja yang bayarin. Nila melarangku membayar kopi pesananku. Jangan deh, aku gak enak kalau ditraktir cewek. Atau kalau kamu mau, duit yang mau buat traktir aku, kamu simpen aja dulu, nanti buat tambahan kalau kita berdua nikah. Aku kembali menggodanya. Dia hanya cemberut. Kali ini aku mengikuti kemauannya. Aku melangkah menuju pintu keluar, lalu ke arah tempat parkir, dan memacu sepeda motorku menuju alamat yang diberikan oleh Nila. Mendung seperti bermanja pada bahu langit, menutupi sebagian sinar matahari sore. Sepeda motorku melaju pelan, jarum pada speedometer menunjukkan angka 40. Beberapa sepeda motor lain mendahuluiku, tapi aku tidak peduli. Asap bis yang berwarna hitam pekat membuatku sedikit terbatuk. Aku memperlambat sepeda motorku agar bis itu semakin menjauh. Tiba-tiba seekor anjing menyeberang memotong jalanku. Kaki depan kirinya berdarah, membuatnya berjalan pincang. Matanya menatapku, seolah meminta agar aku memberinya jalan. Dengan tertati dia lewat, kemudian masuk ke dalam gang di sebelah kiri jalan. Aku melanjutkan perjalananku. Prediksiku, sekitar 10 menit ke depan aku sudah menemukan alamat rumah yang diberikan oleh Nila. Perkiraanku tidak salah. Rumah yang kudatangi tampak seperti bangunan lama, tapi menunjukkan bahwa itu adalah tempat kos. Bukan hanya tulisan terima kos yang tergantung pada pagar, tetapi beberapa peta kamar di bagian dalam pagar juga menunjukkan itu. Pekarangan rumah itu cukup luas. Tepat di tengah pekarangan,
Terdapat satu patung Gupala berukuran sedang, sementara di bagian kiri dan kanan gerbang, masing-masing satu patung singa terpasang di situ. Aku membuka pintu pagar dan memarkir sepeda motorku di bawah pohon besar, yang sepertinya adalah pohon nangka. Tapi aku mencium aroma yang aneh di situ. Leherku menoleh ke kiri dan kanan, sejalan dengan tatapanku yang liar menyusuri sudut-sudut di sekitar lokasi itu. Tapi tidak ada satupun hal yang mencurigakan. Bau itu semakin jelas menyengat hidungku. Arahnya pun semakin dapat ditebak. Aku menunduk, menatap tepat di sebelah kiri roda depanku. Ternyata ada setumpuk kotoran kucing di situ. Seorang pria keluar dari pintu bangunan utama tempat kos tersebut. Dia menyapaku dengan ramah. Aku menduga dia mengira aku sedang mencari tempat kos. "Cari tempat kos, Mas. Kebetulan di sini masih ada 2 kamar yang kosong. Bisa bayar per bulan, bisa per tahun juga," dia menjelaskan. Dengan sedikit sungkan, aku menjelaskan bahwa aku tidak sedang mencari tempat kos, tapi mencari Aswar. "Oh, Aswar, itu kamarnya yang ketiga dari sini. Langsung ke situ saja," ucapnya menyarankan. Setelah mengucapkan terima kasih pada pria itu, aku bergegas menuju kamar Aswar dan mengetuknya. Kemudian duduk di kursi plastik yang ada di depan kamar, warnanya pink. Beberapa saat kemudian, pintu kamar terbuka. Aroma parfum ruangan keluar melalui pintu yang terbuka, bersamaan dengan kepala seorang pemuda. Wajah pemuda itu masih berbaur masker. Sepertinya dia tidak mengenakan baju. "Cari siapa, Mas?" tanyanya dengan nada kemayu. Seandainya bukan penugasan dari Mas Syahwal, pasti aku sudah pergi, meninggalkan laki-laki bermasker ini. Tapi aku butuh keterangan dari si kemayu. Apalagi saat ini, waktu deadline tinggal 1 jam lewat sedikit. Mas Aswar, aku mencarimu, mau tanya-tanya sedikit tentang Mbak Rizka," ucapku dengan bahasa Jawa bercampur bahasa Indonesia. Dia sedikit tersentak. Aku menduga raut wajahnya pasti berubah. Untung saja saat itu dia mengenakan masker, sehingga jikapun raut wajahnya berubah, tidak akan terlalu kentara. Dia mengajakku masuk ke kamarnya, tapi aku menolak dengan halus. Aku ingat candaan Nila di kafe tadi siang. Kemudian Aswar kembali masuk ke kamarnya setelah memintaku untuk menunggu sebentar. Saat keluar dari kamar, Aswar sudah mengenakan pakaian. Masker pada wajahnya pun sudah tidak ada lagi. Menurutku, perawakan Aswar cukup ideal, dengan tinggi sekitar 170 dan tubuh terawat, berisi, serta kulit putih bersih. Seandainya aku cewek, mungkin aku bakal jatuh hati padanya. Untung aku laki-laki normal. "Gimana, Mas? Ada yang bisa saya bantu? Mas dari mana ya?" dia bertanya. Aku menjelaskan bahwa aku adalah jurnalis dari salah satu media cetak yang mendapat penugasan untuk mencari tahu kebiasaan dan aktivitas Rizka semasa hidupnya. Tidak lupa aku menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Rizka. Wajahnya terlihat sedih saat aku menjelaskan. Setelah mendengar penjelasanku, dia mulai bercerita. Aswar mengaku sangat terpukul saat mengetahui Rizka meninggal. Apalagi meninggal dengan cara yang tidak wajar. Kata Aswar, dia dan Rizka merupakan sahabat. Mereka berdua sering curhat tentang masalah masing-masing. Tapi menurut Aswar, Rizka tidak pernah mempunyai musuh atau mengaku mempunyai musuh. Hanya saja beberapa hari sebelum ditemukan meninggal, Rizka berubah menjadi lebih pendiam dan tidak banyak bercerita tentang masalahnya. Terakhir, dia mengaku seperti diawasi seseorang. Dia merasa nggak tenang dan terancam, tapi dia nggak tahu siapa yang ngawasin, kata Aswar lirik. Aku mencoba menanyakan tentang keluarga Rizka, tentang paman dan tantenya, serta tentang perusahaan milik orang tua kandung Rizka seperti yang dikisahkan oleh Nila. Tapi Aswar mengatakan, Rizka tidak pernah bercerita tentang hal itu. Rizka hanya pernah bercerita bahwa tantenya meminta dia untuk melanjutkan kuliah di kota lain. Dia nggak cerita apa alasan tantenya, tapi Rizka nggak mau. Dia ngotot untuk melanjutkan S2-nya di sini, lanjutnya. Saat aku menanyakan tentang orang yang terakhir pergi bersama Rizka,
Dia menjawab tidak tahu. Tapi dalam pesan terakhir yang dikirimkan Rizka padanya, Rizka mengaku sedang diikuti oleh dua pria dan menuju ke tempat kos Nila. Cuma ini mas, Azwar menunjukkan pesan yang dikirimkan oleh Rizka. Sejak malam itu Nila juga menghilang, tapi memang sebelumnya Nila bilang dia mau pulang kampung dulu sekitar sebulan. Dia menambahkan, aku bingung mendengar jawaban Azwar. 2 hari berturut-turut aku ngopi bareng Nila. Apakah Nila yang dimaksud oleh Azwar berbeda dengan Nila si gadis misterius itu? Tunggu dulu mas, apakah Nila yang dimaksud adalah Nila yang pakai kawat gigi? Yang ini bukan? Aku menunjukkan foto profil Nila. Azwar mendekatkan wajahnya pada layar ponselku. Entah sengaja atau tidak, jemarinya menyentuh jariku yang memegang ponsel. Tatap mata kami beradu. Andai saja dia cewek, aku pasti membalas genggamannya. Dia melepaskan genggamannya pada jemariku sambil meminta maaf. Iya mas, itu fotonya Nila. Mas pernah chat sama dia. Dia mencoba menghilangkan kecanggungan tadi. Aku mengiyakan sambil membuka chatku dengan Nila. Aku berniat menunjukkan pada Azwar. Tapi aneh, seluruh chatku dengan Nila hilang. Bahkan pada riwayat panggilan video pun tidak ada panggilan masuk dari dia. Yang ada hanya riwayat panggilan video dari aku ke nomornya. Akhirnya aku membatalkan niatku untuk menunjukkan chat dengan Nila. Sepertinya untuk sementara sudah cukup deh. Terima kasih banyak ya. Oh ya, kalau nanti aku butuh wawancara tambahan, boleh via telepon kan? Tanyaku. Iya mas, catat nomorku ya. Aku tunggu teleponnya. Setelah sedikit berbasa-basi, aku pamit dan melangkah menuju tempat sepeda motorku terparkir. Tapi niatku kuurungkan. Pukul 5 sore, tinggal beberapa puluh menit lagi. Naskah ini harus selesai sebelum itu. Aku menjelaskannya pada Azwar. Azwar mempersilahkan aku mengetik di depan kamarnya. Namun dia tidak menemaniku di situ. Azwar kembali masuk ke kamarnya, entah apa yang dia lakukan. Pukul 16.52, naskahku sudah kelar dan terkirim ke email redaksi kantor. Setelahnya, aku bergegas pulang. Karena Azwar tidak menyahut saat beberapa kali kupanggil. Aku berniat singgah di warung makan langgananku sebelum pulang. Perutku mulai lapar, sekaligus mencari teman ngobrol dan bergosip. Nak Aksan, kok sendirian aja? Cewek yang kemarin mana? Gak diajak? Sapa ibu pemilik warung. Cewek yang mana ya bu? Saya gak pernah bawa cewek kesini. Ucapku heran. Ibu pemilik warung mengatakan, tadi malam aku datang bersama seorang gadis bergaun biru. Tapi aku tidak mengajaknya masuk ke warung. Dan gadis itu hanya menunggu di atas sepeda motor. Ah, ibu bisa saja nakut-nakutinya. Orang tadi malam aku sendiri kok. Sanggahku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.